Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat ridho dan ma'unahnya kita, khususnya saya sendiri, bisa berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliau kita bisa mencicipi indahnya atau manisnya iman dan dunia yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baiklah, perkenalkan, saya Lulu'il Maknun dari Universitas Nurul Jadid, program studi Ahwal Asyasiyah atau Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan memberikan jawaban terkait soal UAS yang dosen saya berikan, Pak Syamsuri, dalam mata kuliah Pidana Islam. Baiklah, terkait soal pertama, yaitu apakah pidana mati atau tindak pidana mati bertentangan dengan HAM atau hak asasi manusia? Sebagai pendahuluan, saya akan memberikan sedikit tentang sanksi atau hukuman. Penjatuhan sanksi atau hukuman bertujuan untuk menghukum kejahatan atau menghukum pelanggar yang melanggar ketentuan sosial yang dianut, sehingga sanksi atau hukuman digunakan sebagai alat untuk menuntaskan kesadaran bersama. Nah, tentang pidana mati sendiri merupakan salah satu jenis pidana yang paling kontroversial di Indonesia, bahkan di dunia. Banyak pendukung juga penentang pidana ini. Pihak pendukung pidana mati umumnya didasarkan kepada alasan konstitusional, yaitu pidana mati sangat dibutuhkan guna untuk menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi. Di Indonesia, pidana mati mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918 sebagaimana tercantum dalam Wetboek van Starvel KUHP yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sedangkan di Belanda sendiri, pidana mati telah dihapuskan pada tahun 1870. Hal tersebut tidak diikuti Indonesia sendiri dikarenakan Indonesia sangat membutuhkan terhadap pidana mati tersebut. Pidana mati telah dinasionalkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang miliknya terdapat dalam KUHP Pasal 10. Ketentuan tersebut telah ditransformasikan dalam memori penjelasan bahwa negara berhak menjalankan hukuman termasuk pidana mati untuk kepentingan nasional atau kepentingan umum. Faktor terpenting dalam pidana mati adalah kematian itu sendiri. Dalam medis, kematian diindikasikan dengan kematian fisik, namun kematian yang mungkin terjadi bukan hanya kematian fisik, melainkan kematian sosial. Dari sudut pandang sosiologis, mungkin seseorang bisa mati atau hidup secara fisik, akan tetapi secara sosial mereka mati dengan keadaan tertentu. Pelaksanaan pidana mati ini sebenarnya mengalami pro dan kontra seperti yang saya jelaskan tadi. Para ahli setuju pidana mati tetap dipertahankan eksistensinya didasarkan pada alasan konvensional tadi, yaitu pidana mati sangat dibutuhkan guna untuk memberantas orang-orang yang berbahaya terhadap negara ataupun kepentingan umum, dan kejahatan tersebut tidak dapat diperbaiki lagi. Seperti kita contohkan kejahatan narkoba yang dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa. Sudah sepantasnya pidana mati ini diberlakukan terhadap orang yang melanggar hal kejahatan luar biasa ini seperti narkoba. Seperti yang kita ketahui, efek daripada narkoba adalah kejahatan yang mampu merusak seluruh lapisan generasi bangsa. Sedangkan mereka yang kontra terhadap tindak pidana mati lazimnya menjadikan alasan pidana mati bertentangan dengan HAM atau hak asasi manusia dan merupakan tindak pidana yang tidak dapat lagi dibenarkan atau diperbaiki apabila eksekusi mati dilakukan. Pasal 6 ayat 1 International Covenant on Civil and Political (ICCPR) berbunyi, setiap manusia memiliki hak hidup dan mendapatkan hak perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak tersebut. Selanjutnya, pasal 9 Undang-Undang Hak Asasi Manusia dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan dan mempertahankan kehidupannya dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak kehidupan ini bahkan sudah melekat kepada bayi yang belum lahir guna untuk mencegah praktek aborsi terhadap wanita yang tidak menginginkan kehamilannya. Dari orang yang
kontra terhadap tindak pidana juga selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A. Pihak kontra terhadap pidana mati juga melandaskan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM yang secara tegas menyatakan bahwa hukuman mati telah melanggar dua ketentuan hak dasar manusia, yaitu hak untuk hidup dan hak untuk mempertahankan kehidupannya. Jadi, jawaban daripada soal dosen saya yang nomor 1 adalah apakah pidana mati melanggar hak asasi manusia? Di sini antara pihak pro dan kontra dengan merujuk kepada keputusan MK Mahkamah Konstitusi. Menurut MK, hak asasi dalam konstitusi meski dipakai dalam menghargai dan menghormati hak orang lain demi kepentingan umum dan keadilan sosial. MK juga memandang bahwa undang-undang mengakui adanya pembatasan hak asasi perseorangan dengan memperhatikan hak asasi orang lain, dan hal ini digunakan untuk pengayoman negara terhadap warga negaranya, terutama hak-hak korban. Maka terkait hak asasi manusia sendiri memang dijamin dalam Konstitusi Indonesia, namun hak tersebut dapat dibatasi dengan instrumen undang-undang negara. Pidana mati sendiri masih diperlukan untuk memberikan efek jera, khususnya dalam kasus berat seperti narkotika yang saya contohkan tadi. Mengingat narkotika adalah suatu kejahatan kriminal berat yang dampaknya dapat merusak seluruh lapisan generasi bangsa. Satu-satunya cara memutus rantai narkotika adalah dengan tindak pidana mati ini sendiri. Maka dari itu tindak pidana mati tidak dapat dihapuskan dengan alasan hak asasi manusia. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukuman mati adalah pidana khusus yang diterapkan secara hati-hati, selektif, dan khusus pada kasus berbahaya dan harus ditetapkan bulat oleh majelis hakim. Baiklah, mungkin itu jawaban nomor 1. Selanjutnya soal UAS nomor 2, yaitu dalam tindak pidana mati dalam ranah hudud, qisas, dan takzir. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang hudud, qisas, dan takzir. Pertama adalah hudud. Hudud apa? Itu adalah jarimah yang paling berat dalam hukum pidana Islam, dan hukuman ini ketentuannya telah ditentukan oleh syarak atau nas-nas dalam Al-Quran, dan ini merupakan hak Allah. Yang kedua adalah qisas. Adalah jarimah yang telah ditentukan juga dalam nas atau syarak Al-Quran, akan tetapi di sini hak manusia lebih dipentingkan. Sedangkan takzir sendiri adalah hukuman yang ketentuannya tidak terdapat dalam nas Al-Quran atau syarak, sehingga hukuman tersebut diberikan kepada pemerintah terhadap negara. Definisi takzir juga bisa hukuman yang ditetapkan untuk hal mendidik. Nah, dalam hal ini bisa juga orang tua, ayah atau ibu terhadap anaknya, sehingga anak tersebut menjadi terdidik. Terkait dengan pidana mati, ketiganya ini perbedaannya adalah dalam hal hudud. Bisa kita contohkan yaitu zina muhson. Zina muhson itu apa? Ialah seseorang yang melakukan zina akan tetapi dia terikat dalam suatu pernikahan dan statusnya bisa seperti istri, suami, atau bahkan janda, seperti itu. Dan ketika seseorang tersebut melakukan zina, maka hukumannya adalah rajam. Rajam itu apa? Adalah dilempari batu sampai dia meninggal dunia. Sedangkan dalam kisos bisa kita contohkan kasus pembunuhan. Nah, ketika seseorang dibunuh, maka ia wajib juga dibunuh, sehingga terkena dalam kisos itu istilah nyawa dibalas dengan nyawa. Akan tetapi dalam kisos ini ada pengecualian atau pengurangan hukuman ketika korban atau keluarga korban memaafkan pelaku, karena kisos sendiri adalah jarimah yang ditentukan, akan tetapi dominan hak manusia di dalamnya, dan ketika korban atau keluarga korban memaafkan, maka hukuman tersebut tidak harus pidana mati sesuai dengan kemauan korban atau keluarga korban, bisa dengan diat atau denda. Di dalam takzir, hukuman mati bisa diterapkan. Hal ini diperbolehkan oleh mazhab Hanafi apabila perbuatan tersebut berulang-ulang, seperti kita contohkan dia melakukan kejahatan yang berulang-ulang sehingga
dia menyebabkan kerusakan di dalam masyarakat seperti itu. Nah, itu bisa kita takzir dengan pidana mati, dan ini diperbolehkan oleh mazhab Hanafi. Dan pidana mati tersebut dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Baiklah, beralih kepada soal terakhir, yaitu soal nomor 3 tentang jarimah zina dan jarimah qadzaf. Zina adalah hukuman badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya. Quran Surah Al-Isra ayat 32, La taqrabu zina, innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Janganlah mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Di sini ada teks la taqrabu zina, jangan mendekati zina. Apakah mendekati zina saja yang tidak boleh dan zina itu diperbolehkan? Bukan seperti itu. Di sini ada takwil aulawi, yaitu la taqrabu zina, jangan mendekati zina. Mendekati zina saja tidak boleh, apalagi kita melakukan zina tersebut, seperti itu. Di sini ada zina muson, seperti yang saya jelaskan tadi. Zina muson adalah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda ataupun janda. Artinya pelaku masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah, sehingga pelaku zina muson ini sanksinya adalah dirajam. Seperti yang saya jelaskan tadi, rajam adalah dilempari batu sampai dia meninggal dunia. Memang rajam sendiri tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran, akan tetapi eksistensinya ditetapkan melalui perkataan dan perbuatan Rasulullah di masa, dan ini terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Seperti yang kita tahu, ketika fungsi hadis di samping Al-Quran adalah untuk penjelas penetapan hukum, maka tidak mungkin kita tidak mengambil hukum daripada hadis tersebut, dan hadis tersebut adalah sahih. Yang kedua, qadzaf. Apa itu qadzaf? Adalah menuduh zina dengan artian atau dengan tujuan menuduh zinanya tersebut menyebarkan aib seseorang. Ketika seseorang menuduh zina atau melakukan qadzaf dan dia tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka orang tersebut akan dihukum atau dikenai sanksi 80 kali cambukan. Qadzaf sendiri adalah sesuatu hal yang tidak terpuji dan tidak dianjurkan perbuatannya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ijtanibu asab'ah al-muwabiqat. Ijtanibu, jauhilah asab'ah 7 al-muwabiqat yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah, wa ma hunna, apa itu ya Rasulullah? Qal asyirku billah wasihru wa qatlun nafs allati haramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahfi wal qadzaf al muhsanati al mu'minati al wafilati. Di sini ada 7 dosa yang membinasakan. Apa itu? Syirik kepada Allah, sihir, dan membunuh kecuali hal yang dibenarkan, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan yang ketujuh yaitu qadzaf, yaitu menuduh zina kepada mukmin yang baik-baik. Selanjutnya syarat penuduh. 1. Berakal sehat, 2. Baligh, 3. Dalam keadaan sadar. Sehingga ketika ada anak kecil melakukan qadzaf tidak dapat dibenarkan perbuatannya. Syarat yang tertuduh apa saja, yaitu 1. Beragama Islam, 2. Berakal sehat, yang ketiga baligh, yang keempat merdeka, yang terakhir orang baik yang terjaga dari kemaksiatan. Sedangkan rukun qadzaf adalah 1. Isi tuduhan berupa tuduhan zina. Di sini yang berupa tuduhan dibagi menjadi 2, yaitu sorry dan sindiran. Nah, di dalam sorry sendiri seperti perkataan hai pezina. Nah, itu kan jelas hai pezina, dia menuduh orang berzina. Perkataannya itu jelas. Nah, maka ini ketika dia tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka dia akan dihukum atau dihukum. Yang kedua adalah sindiran. Seperti perkataan hai kupu-kupu malam. Nah, ini kan konteksnya dia bilang kalau dia menuduh zina tetapi tidak secara terang-terangan. Nah, hal ini tidak langsung dikenai hudud, melainkan hukumannya yaitu takzir. Rukun qadzaf yang kedua yaitu 2. Tertuduh merupakan muhson.
muson tadi yang saya sudah paparkan, yaitu seseorang yang terikat dalam suatu pernikahan atau punya hubungan. Yang ketiga ada niat melawan hukum. Jadi bisa saya sempitkan jawaban saya, yaitu muson dalam had zina tidak diharuskan beragama Islam, sedangkan muson dalam had qadzaf disyaratkan beragama Islam dan terpelihara dari zina. Mungkin cukup itu jawaban luas yang bisa saya berikan. Dan ketika Anda menemukan kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika terdapat kesalahan terhadap penjelasan yang saya paparkan, itu murni dari saya sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.